Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5425 dari Ordo Raja Naga, Penggarap Binatang. Tangkap mereka, Tuhan akan menghadiahi kalian dengan setimpal. Teriak seorang jenderal iblis, memimpin anak buahnya mengejar David dan Wu Hao. Melihat ini, David menggendong Wu Hao di punggungnya, terhuyung-huyung menembus hutan. Luka Wu Hao masih berdarah, cairan hangat membasahi punggung David. Setiap langkah terasa seperti menginjak ujung pisau. Ia harus menghindari kejaran tanpa henti dari para kultivator iblis di belakangnya sambil melindungi Wu Hao yang tak sadarkan diri di punggungnya. Energi spiritualnya telah terkuras habis dalam pertempuran sebelumnya, dan sekarang ia hanya mengandalkan sedikit tekad untuk bertahan. Jangan lari. Menyerahlah sekarang, dan aku akan menghabisimu dengan cepat. Sang jenderal iblis meraung dari belakang. Energi iblis hitam menyebar di hutan seperti ular berbisa. Beberapa bilah iblis tajam menggores bahu David, menghancurkan batang-batang pohon di dekatnya. David menggertakkan gigi, tak berani menoleh ke belakang. Ia mati-matian menyalurkan sisa energi spiritualnya dan mempercepat langkahnya. Di depan tanpa arah lembah awan, tetapi para pembudidaya iblis semakin dekat. Melihatnya akan dikepung, hatinya perlahan mencelos, apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Pada saat ini, raungan binatang buas yang memekakan telinga tiba-tiba datang dari samping. Lebih dari 10 pembudidaya iblis berpakaian kulit binatang dan memegang tombak tulang bergegas keluar dari hutan lebat. Pemimpinnya adalah seorang pembudidaya beruang yang kekar. Ia ditutupi rambut coklat tebal, dan tombak tulang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam. Ia berteriak kepada para pembudidaya iblis, sekelompok anak iblis mengerikan berani berkeliaran di wilayah suku binatangku. Itu suku binatang buas. David terkejut sekaligus senang, dan secercah harapan melintas di matanya. Ketika jenderal pembudidaya iblis melihat pembudidaya binatang buas, wajahnya muram. Kalian binatang buas bodoh berani menghalangi jalan kami? Bunuh mereka. Puluhan kultivator iblis segera berbalik dan menerkam para kultivator binatang. Pemimpin beruang meraung, menyerbu ke depan terlebih dahulu, menusuk dada seorang kultivator iblis dengan tombak tulang. Kultivator iblis itu buru-buru menggunakan bilah sihirnya untuk menangkis. Dengan bunyi, klang, yang nyaring, bilah sihir itu terpental oleh tombak tulang. Sebelum kultivator iblis itu sempat bereaksi, pemimpin beruang menendangnya ke tanah, dan tombak tulang itu menusuk tenggorokannya. Bunuh. Para kultivator binatang lainnya juga melancarkan serangan mereka. Para kultivator serigala lincah dan lincah, bergerak seperti hantu di antara para kultivator iblis, pisau tulang mereka terus-menerus menghabisi nyawa mereka. Para kultivator rubah menebarkan ilusi, membuat para kultivator iblis kebingungan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekan mereka untuk menyerang. Untuk sesaat, hutan dipenuhi dengan kilatan pedang, auman binatang buas, dan jeritan para kultivator iblis. David tahu bahwa para kultivator binatang sedang mengulur waktu. Ia menarik napas dalam-dalam dan berseru kepada pemimpin beruang, "Terima kasih, saudara-saudara. Kami punya urusan penting, jadi kutitipkan para kultivator iblis ini padamu." Pemimpin beruang itu meliriknya, menyeringai, taringnya yang tajam terpampang. "Rekan Taois Chen, pergilah dengan percaya diri. Selama kami masih bernapas, kami takkan biarkan makhluk-makhluk iblis ini mengejarmu. Ingat, tetaplah hidup. Membangun kembali langit ke-6 dan menghancurkan para kultivator iblis ini bergantung padamu." Jelas bahwa pemimpin beruang itu mengenal David dan Wu Hao, dan itulah mengapa ia datang untuk membantu. Namun, ia juga tahu bahwa langit ke-6 kini dikuasai oleh para kultivator iblis, dan datang tiba-tiba untuk membantu David hanya akan mengakibatkan kematiannya sendiri. Mata David langsung berkaca-kaca. Ia mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan tanpa ragu, ia menggendong Wu Hao di punggungnya dan berlari menuju lembah awan. Ia tak berani menoleh ke belakang, tahu bahwa setiap kali ia menoleh ke belakang, rasa bersalah yang ia rasakan akan semakin bertambah. Para pembudidaya binatang itu bisa saja menghindari pertempuran dan bersembunyi, tetapi mereka memilih untuk bertarung sampai mati bersama para pembudidaya iblis yang kuat demi menyelamatkan mereka. Suara pertempuran di belakangnya semakin intens, dan sesekali jeritan para manusia binatang terdengar, masing-masing seperti palu yang menghantam jantung David. Ia mengepalkan tinjunya, kukunya menancap dalam-dalam di telapak tangannya, dan darah menetes dari jari-jarinya.
Bab 5426 Ordo Raja Naga Sekte Raja Obat. Ia diam-diam bersumpah dalam hati. Aku, David, takkan pernah melupakan kebaikan yang kau tunjukkan padaku hari ini. Cepat atau lambat, aku akan membuat para kultivator iblis ini membayar 2 kali lipat hutang darah mereka padaku. Setelah berlari entah berapa lama, David akhirnya melihat garis besar lembah awan. Pintu masuk lembah diselimuti kabut, dan jejak samar fluktuasi spasial terlihat. Itulah teknik spasial terlarang yang disebutkan Wu Hao. Ia merasa lega dan mempercepat langkahnya, membawa Wu Hao ke pintu masuk lembah. Pada saat ini, suara pertempuran di belakangnya tiba-tiba berhenti. Tubuh David membeku. Ia perlahan berbalik dan melihat bahwa di hutan lebat di kejauhan, energi iblis hitam telah menghilang, hanya menyisakan mayat lebih dari selusin kultivator binatang tergeletak di tanah. Tubuh pemimpin beruang itu dipaku di pohon besar, tombak tulang tertancap di dadanya, tetapi matanya masih terbuka lebar, seolah-olah ia masih memelototi para kultivator iblis. Ah! David mengeluarkan raungan tertahan, matanya merah. Ia membungkuk dalam-dalam ke arah mayat kultivator binatang itu, suaranya serak namun tegas, "Saudara-saudara, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendamu. Aku pasti akan mengusir kultivator iblis itu dari surga ke-6. Wu Hao seolah merasakan emosi David, perlahan membuka matanya, dan bertanya dengan lemah, "David, ada apa?" David menyeka air mata dari sudut matanya, berpura-pura tenang, "Tidak apa-apa, kita sudah sampai di lembah Yunu. Bertahanlah sedikit lagi, dan kita akan segera menemukan seseorang dari sekte Raja Obat untuk menyembuhkanmu." Ia membantu Wu Hao dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Wu Hao berusaha keras untuk mengulurkan tangannya, membentuk segel tangan yang rumit, dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ia merapal mantra, ruang di pintu masuk lembah mulai terdistorsi, dan tirai cahaya transparan perlahan muncul. David membantu Wu Hao dan berjalan memasuki tirai cahaya itu selangkah demi selangkah. Pintu masuk lembah di belakangnya perlahan kembali ke keadaan semula, menghalangi semua kesedihan dan kebencian. Saat ia memasuki lembah awan, pemandangan di hadapannya tiba-tiba berubah, kicau burung, aroma bunga, udara yang dipenuhi aroma obat, benar-benar berbeda dari darah dan kegelapan di luar. Namun, suasana hati David begitu berat hingga ia tak bisa bernapas. Bayangan para biksu Beasmen yang gugur dalam pertempuran terus terbayang di benaknya. Wajah-wajah cerah itu, sorot mata penuh tekad itu, terukir dalam di hatinya. Ia tahu bahwa mulai saat ini, tanggung jawab di pundaknya menjadi semakin berat. Ia tak hanya harus menyembuhkan Wu Hao, tetapi ia juga harus mengambil kembali buku ritual pengorbanan dan menyelamatkan surga ke-6. Ia juga harus mencari keadilan bagi para biksu Beasmen yang mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi mereka. Penggarap iblis, pemakan jiwa. Gumam David dengan suara rendah, kilatan kekejaman di matanya. Ia menggenggam pedang pembunuh naga di tangannya, dan badan pedang itu sedikit bergetar, seolah mencerminkan kemarahan di hatinya. Pada saat itu, beberapa wanita bergaun putih bergegas menghampiri, kotak obat di tangan, wajah mereka waspada. "Siapa kalian? Kenapa kalian di sini, di sekte Raja Obat?" "Kami di sini untuk perawatan medis," seru David cepat-cepat, memeluk Wu Hao lebih erat. Dia terluka parah dan sangat membutuhkan perawatan. "Mohon bersabar, nona-nona." Para wanita itu bertukar pandang, dan salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah pemimpin, melangkah maju, dengan hati-hati memeriksa luka Wu Hao. Alisnya berkerut. Dia terluka parah, dan dia telah terinfeksi oleh energi iblis. "Ikutlah dengan kami. Ketua sekte ada di aula depan. Apakah kita perlu menyelamatkannya tergantung pada keputusannya." David cepat-cepat berterima kasih kepada mereka, menggendong Wu Hao, dan mengikuti para wanita itu menuju aula depan. Sepanjang jalan, ia memperhatikan bahwa sekte Raja Obat ternyata dipenuhi oleh para wanita. Ada yang memetik herbal, ada yang meracik ramuan, dan ada yang mengajarkan keterampilan medis. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi fokus, sangat kontras dengan kekacauan di luar. Di pintu masuk aula depan, wanita yang memimpin berhenti dan berseru, "Tuan, ada 2 tamu yang ingin berobat." Salah satunya terluka parah dan telah terkikis oleh energi iblis. "Biarkan mereka masuk." Sebuah suara lembut dan tenang terdengar dari dalam. Bab 5427 dari Ordo Raja Naga, Fusi Darah. David menggendong Wu Hao ke aula depan dan melihat seorang wanita bergaun ungu duduk di kursi utama. Ia tampak berusia 30-an,
dengan sikap elegan dan tenang bak seorang tabib. Ia adalah Ling Yu, pemimpin sekte Raja Obat dan mantan tabib Kekaisaran Kerajaan Ilahi. Ling Yu berdiri dan menghampiri Wu Hao. Melihat Wu Hao yang terluka, Ling Yu bertanya dengan heran, "Guru? Ada apa? Bagaimana guru bisa terluka begitu parah? Dan siapa Anda?" David segera menjelaskan, "Guru, nama saya David. Guru terluka parah oleh pelahap jiwa saat melindungi retret kami. Sekarang surga ke-6 telah dikuasai oleh roh iblis, hanya Anda yang bisa menyembuhkan guru. Tolong bantu." Ling Yu menatap wajah pucat Wu Hao, matanya dipenuhi kesungguhan. Ia segera memerintahkan murid-muridnya, "Cepat. Bawa guru ke ruang tenang dan ambilkan pil pembersih jiwa dan rumput pembaru denyut nadi. Saya harus segera menyembuhkannya." Para murid segera bereaksi dan dengan hati-hati membawa Wu Hao ke ruang tenang. Ling Yu menoleh ke David dan berkata, "Ikut aku. Aku perlu tahu detail luka raja agar aku bisa menyesuaikan rencana perawatan." David mengikuti Ling Yu ke ruang belajar dan menjelaskan satu persatu apa yang terjadi ketika Wu Hao bertarung dengan pemakan jiwa, terpaksa meninggalkan buku ritual pengorbanan, dan diburu oleh para pembudidaya iblis sepanjang jalan. Setelah mendengarkan, Ling Yu mendesah pelan, "Aku tidak menyangka surga ke-6 akan jatuh ke dalam kondisi seperti ini. Pemakan jiwa mendapatkan buku ritual pengorbanan dan melepaskan 100.000 jiwa iblis. Sulit untuk membalikan keadaan. Tapi selama Raja bisa pulih, kita masih punya harapan," kata David tegas. Ling Yu mengangguk, "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawat Raja, tetapi lukanya terlalu serius. Dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk sadar. Selama waktu ini, kau tidak boleh bermalas-malasan. Aku melihat energi spiritualmu telah sangat terkuras. Lebih baik kau berlatih dengan tenang di sekte Raja Obat untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran melawan para kultivator iblis di masa depan." David memikirkan hal ini dan segera berterima kasih padanya. Hari-hari berikutnya, David merawat Wu Hao yang tak sadarkan diri sambil berlatih di ruang latihan sekte Raja Obat. Sekte Raja Obat kaya akan energi spiritual, dan dengan bantuan berbagai herba langka, kekuatan spiritualnya pulih dengan sangat cepat, bahkan meningkat dari sebelumnya. Suatu hari, Ling Yu tiba-tiba menghampiri David dan berkata dengan sungguh-sungguh, "David, aku menemukan bahwa kau memiliki darah naga, dan darahmu sangat murni, kan?" David terkejut, tak pernah menyangka Ling Yu mampu memahami garis keturunannya. "Guru, kau memiliki mata yang tajam. Aku memang memiliki darah naga." Secercah kegembiraan melintas di mata Ling Yu. Solusinya mudah. Semua murid sekte Raja Obat semuanya perempuan, dengan fisik yang unik. Jika mereka bisa menyatu dengan garis keturunan nagamu, kultivasi mereka tidak hanya akan meningkat, tetapi mereka juga akan mendapatkan kekuatan untuk melawan roh-roh jahat. Aku ingin membahas sebuah rencana denganmu, izinkan murid-murid sekte Raja Obat menyatu dengan garis keturunanmu secara bertahap. Sebagai imbalannya, semua ramuan dan ramuan abadi sekte Raja Obat akan tersedia untukmu untuk membantu kultivasimu. Bagaimana menurutmu? David tercengang. Ia tak pernah membayangkan Master Sekte akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun, mengingat pengorbanan para kultivator binatang untuk melindungi mereka, dan bahaya dari surga ke-6, ia tahu ia tak bisa menolak. Itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi juga menumbuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan para kultivator iblis. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Oke, aku janji." Ling Yu sangat gembira dan segera mengumpulkan murid-murid sekte Raja Obat untuk menjelaskan fusi darah tersebut. Meskipun para murid agak malu-malu, mereka semua setuju, memikirkan bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam perang melawan para kultivator iblis. Keesokan harinya, fusi darah resmi dimulai. Murid perempuan pertama masuk ke ruang fusi. Ia mengenakan gaun putih, dengan sedikit kegugupan di wajahnya. Melihat ini, David menasihati, "Jangan gugup, kau akan segera mencapai ekstasi." Master Sekte berkata, "Kami akan sepenuhnya mematuhi rekan Daoist Chen." Setelah itu, murid perempuan itu berbaring. Bab 5428 dari Ordo Raja Naga. Aku sangat iri. David, seorang veteran kawakan, memulai serangkaian gerakan singkat, membuat murid perempuan itu tersipu dan terkesiap. "Rekan Daoist Chen, sudah selesai. Ayo kita fusi cepat." Murid perempuan itu merasa sedikit kewalahan. David mengangguk, lalu memasuki tubuh murid perempuan itu dan memulai fusi. "Iya.
Kemudian menyalurkan garis keturunan naganya, energi spiritual keemasan melonjak dari tubuhnya dan perlahan mengalir ke dalam murid perempuan itu. Murid perempuan itu menggigil, lalu menutup matanya, raut wajahnya tampak nyaman. Kekuatan garis keturunan naga tidak hanya menyehatkan meridiannya tetapi juga memberinya rasa sukacita yang tak tertandingi. Setengah jam kemudian, fusi murid pertama selesai, tingkat kultivasinya langsung naik dari tingkat ke-6 alam abadi bumi ke tingkat ke-7. Wajahnya dipenuhi kejutan. Hebat! Aku telah terjebak di tingkat ke-6 alam abadi bumi selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka rekan Daoist Chen akan berhasil. Murid perempuan itu sangat gembira. Dengan keberhasilan murid pertama, murid-murid lainnya menjadi semakin bersemangat, berbaris untuk bergabung. Fisik David jauh lebih unggul daripada rata-rata orang. Bahkan setelah fusi garis keturunan terus-menerus siang dan malam, ia hanya merasakan sedikit kelelahan. Ling Yu akan menyiapkan pil bergizi dan ramuan ajaib untuknya setiap hari, sehingga ia dapat dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya. Dengan cara ini, hari demi hari, para murid perempuan dari sekte Raja Obat bergiliran bergabung dengan David, dan basis kultivasi semua orang meningkat secara signifikan. Garis keturunan naga David juga menjadi lebih murni dalam fusi berkelanjutan, dan basis kultivasinya juga terus meningkat. Setengah bulan kemudian, semua murid biasa dari sekte Raja Obat menyelesaikan fusi garis keturunan, hanya menyisakan Ling Yu. Pada saat ini, basis kultivasi David telah mencapai puncak tingkat pertama alam abadi duniawi, dan ia hanya selangkah lagi untuk menerobos. Malam itu, Ling Yu memasuki ruang fusi. Ia mengenakan gaun ungu, penampilannya anggun dan berbeda dari murid-murid perempuan sebelumnya. Selanjutnya, giliranku, kata Ling Yu, perlahan melepas pakaiannya. David mengangguk, dan tanpa basa-basi lagi, ia menghubungkan keduanya. Energi spiritual keemasan mengalir deras ke dalam tubuh Ling Yu, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi duniawi, dan ketika ia menyatu dengan David, energi yang dihasilkan jauh lebih kuat daripada murid biasa. Dua kekuatan dahsyat itu terjalin di dalam ruang fusi, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya keemasan. Fusi ini jauh lebih lama daripada sebelumnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari penuh dan 3 malam sebelum fusi akhirnya selesai. Ketika energi spiritual keemasan ditarik, kultivasi Ling Yu secara tak terduga telah menembus ke tingkat pertama alam abadi manusia. Dan di dalam David, kekuatan yang bahkan lebih besar melonjak, kultivasinya telah berhasil menembus ke tingkat kedua alam abadi duniawi. Ling Yu menatap David, senyum puas tersungging di wajahnya. Luar biasa. Kultivasimu meningkat lebih cepat dari yang kuduga. Denganmu di sini, peluang kita untuk mengalahkan para kultivator iblis semakin besar. David merasakan kekuatan yang melonjak dalam dirinya, hatinya dipenuhi keyakinan. Ia tahu ia kini memiliki kekuatan untuk sepenuhnya bersaing dengan para kultivator iblis. Ia menatap ke arah ruangan yang sunyi dan berkata dalam hati, "Tuan, jangan khawatir. Saat Tuan bangun, kami pasti akan merebut kembali langit ke-6 dan membalaskan dendam para kultivator yang gugur itu." Pada saat itu, Wu Hao di ruangan yang sunyi menggerakkan jari-jarinya sedikit, terbangun. Ketika berita kebangkitan Wu Hao menyebar ke seluruh sekte Raja Obat, seluruh sekte meledak dalam kegembiraan. Saat ia keluar dari ruangan yang sunyi, dibantu oleh David, ia melihat energi spiritual murni menyelimuti para murid sekte Raja Obat dan mendengar kisah penyatuan garis keturunan mereka. Matanya dipenuhi emosi. Rekan Taoist Chen, kesehatanmu sangat baik. Begitu banyak wanita. Tuan, sebagai penguasa suatu negara, Anda pasti memiliki ribuan wanita cantik di harem Anda. Milik saya tidak ada apa-apanya, kata David dengan rendah hati. Anda tidak bisa dibandingkan. Saya memiliki ribuan selir di harem saya, dan saya belum sepenuhnya menyayangi mereka selama 100 tahun. Dan Anda memiliki ratusan murid wanita di sekte Raja Obat hanya dalam 12 hari. Saya sangat iri. Mata Wu Hao penuh dengan rasa iri.